Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar ya maulakum wa bi'sal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma mongko ing dalem iki waktu la yukhadu ora diambil minkum saking sira kabeh apa fidyatun tebusan wala minal ladzin lan ora saking wong-wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzin ma'wakum utawi panggonane sira kabeh iku annaru iku neraka iya utawi nar iku maulaku iku panggonan yang paling bagus-bagus sira kabeh wa bi'sa lan iku saele-elee al-masir utawi tempat kembali. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah mengatakan kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang punya kebiasaan waktu di dunia ketika dia tersandung masalah, ketika dia kesulitan, jalan tempuhnya adalah dengan cara menebus. Maka pada waktu yaumal qiyamah, yaumal jaza, hal demikian juga akan ia berlakukan. Tapi sebelum itu terjadi, Allah katakan kepadanya, pada hari ini, artinya hari pembalasan ini, sudah tidak bisa lagi kalian untuk menebus supaya tidak disiksa sebagaimana kebiasaan kalian waktu di dunia. Ini hari adalah hari tidak mungkin buat kalian wahai orang-orang munafik atau orang-orang yang kafir bisa menebus. Ini tempat yang namanya neraka, itu sudah tempat yang paling layak buat kalian. Tapi seburuk-buruknya tempat kembali adalah neraka. Maka disebut hiya maulaku. Neraka adalah tempat yang paling layak, yang paling aula, yang paling pantas. Akan tetapi seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka. Ini bahasa Allah yang Allah katakan kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang punya kebiasaan waktu di dunia, ketika ia tersandung masalah, ia jalan keluarnya adalah jangan cara menebus atau menyuap. Tapi kalau sudah pada yaumal jaza, hal itu tidak berlaku. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma
nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam yakni ana toh durung waktunya lilladzina kedue wong akeh amanu yang beriman sapa alladzin amanu kang beriman sapa alladzin antasya'a apa yen to anteng apa qulubuhum bira-bira atine alladzin li zikrillah maring zikir nang Allah wa malan kono kitab nazala kang mustumurun apa ma minal haqqi saking kebenaran wala yakunu lan ojo ono sapa orang-orang beriman jangan sampai ia menjadi kalladzina kaya dene wong akeh kalladzina iku kaya dene wong akeh utu kang wis diparingi sapa alladzin alkitab ing alkitab min qablu saking sebelum ini Quran yaitu Taurat. Fatala mongko suwe mongko lama alaihim ing atase kono alladzin apa al amadu apa masa faqasat mongko atas apa kulubuhum pira-pira atine alladzin wa katsirun lan kebanyakan minhum saking alladzin fasikun iku fasek kabeh. Ayat ini Allah istilahnya meleh-melehna mengatakan kepada orang-orang yang sudah mengaku beriman, apakah sudah atau apakah belum waktunya orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya zikir kepada Allah dan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang beriman itu hatinya itu nyambung terus sama Allah. Tapi ketika ia sudah lama menjadi orang yang beriman, apakah belum temponya, apakah belum waktunya, rentang waktu yang sudah sekian lama, hatinya tidak bisa khusyuk kepada Allah. Maka dalam satu riwayat hadis Nabi menyebut, inna awwala ma yurfa'u minan nas al khusyuk. Pertama-tama yang diangkat oleh Allah dalam diri manusia adalah ketenangan hati kepada Allah atau khusyuk kepada Allah. Orang untuk di saat khusyuk kepada Allah memang sulit. Tapi apakah rentang waktu yang sudah lama menjadi orang yang beriman, orang yang terus banyak membaca Al-Quran, apa ya tidak sedikit menyisakan kesempatan hatinya untuk nyambung kepada Allah dengan benar. Khusyuk di sini itu punya makna ketenangan hati hanya ingat kepada Allah. Memang ada juga sebagian orang yang beriman, begitu iman dan yakin kepada Allah, sampai hidup dan sampai matinya dia terus ingat sama Allah. Tapi itu tidak banyak. Maka alam yakni Allah pertanyakan dulu kepada orang-orang yang sudah mengaku dirinya iman, menyandarkan hatinya supaya khusyuk kepada Allah. Artinya punya rasa tenang kepada Allah. Karena manusia
yang imannya memang benar-benar kuat dan menjadi motivasi dalam hidupnya, pasti segala ruang gerakannya adalah ditujukan kepada Allah. Ketika segala aktivitas dan ruang geraknya ditujukan kepada Allah, maka disitulah ada ketenangan hati kepada Allah. Dalam suasana apapun sandarannya kepada Allah. Maka Nabi juga menyebut ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang yang imannya benar. Kalau dia mendapat nikmat, dia bisa bersyukur. Kalau ia mendapatkan musibah, dia bisa bersabar. Orang yang bisa menyambungkan hatinya terus kepada Allah dalam segala suasana, apakah di saat dia mendapatkan anugerah Allah ataukah dia di suasana kesusahan. Maka kadang-kadang ketika manusia terlalu lalai kepada Allah, Allah itu memaksa seseorang untuk supaya dia ingat sama Allah. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara dikasih sakit, mungkin dengan cara dikasih kesempitan, mungkin dengan cara dikasih musibah, mungkin dengan cara petaka. Disitulah sehingga dia yakin dan ingat sama Allah. Andaikan orang itu tidak dipaksa demikian, susah hatinya untuk nyambung terus kepada Allah. Maka begitu dia dikasih sakit, ia bisa nyambung sama Allah. Maka banyak juga para wali-wali itu yang ia waktu sakit dia tidak mau berobat. Di antara sebabnya karena dia merasa nyaman kepada Allah. Karena di waktu dia dikasih sehat lupa sama Allah. Di waktu dia dikasih kaya juga lupa sama Allah. Di waktu dia dikasih miskin juga lupa sama Allah. Begitu dia dikasih sakit, ia ingat sama Allah. Ia bermesraan sama Allah di saat dia sakit. Hatinya tenang kepada Allah di saat dia sakit. Maka ketika merasa nyaman dan dekat dengan Allah ketika sakit, ia sampai-sampai memohon kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau tambah sakitku sehari lagi, aku akan sujud kepadamu 1000 kali sujud. Itu karena memang dia merasa nyaman dengan Allah di saat dia dikasih sakit. Orang yang punya iman yang kuat, punya keyakinan sama Allah yang kuat, maka fasilitas apapun, apakah fasilitas kekayaan, apakah fasilitas kesehatan, apakah fasilitas kemiskinan, apakah fasilitas kesakitan, ia terus sandarkan hatinya kepada Allah. Allah wanti-wanti, wahai orang yang beriman dari umat Nabi, jangan sampai kau menjadi orang-orang yang dulu, yaitu umat-umat yang lebih dulu dari kamu. Ia pun membaca kitab, ia pun dituruni kitab Taurat, ia pun dituruni kitab Injil. Tapi karena rentang waktu yang lama, dikasih waktu yang lama hidupnya, tapi dia banyak lupa sama Allah. Sementara kita masih menawar-nawar sama Allah. Kita sehari semalam 24 jam. 24 jam itu waktu tidur kita ditaruhlah 8 jam. 8 jam itu maknanya sepertiga dari 24 jam. Sepertiga dari 8 jam. Kalau Allah kasih umur ke kita 60, itu sepertiga dari 60, artinya 20 tahun. Dari 60 tahun kita untuk tidur, masih ada sisa waktu 40 tahun. Kalau kita ingat sama Allah, taruhlah sholat waktu ingat sama Allah
5 menit 1 waktu. Kalau dihitung 5 waktu 25 menit. 25 menit atau taruhlah setengah jam. Dari 24 jam ini ada sepersekiannya. Sehingga sangat-sangat kecil, sangat-sangat terbatas waktunya. Maka Allah katakan, apakah belum waktunya, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyandingkan hatinya, menyandarkan hatinya, supaya khusyuk untuk ingat sama Allah. Dan ingat sama itu Al-Quran. Jangan sampai kayak para pendahulu kita yang karena dikasih umur yang panjang, dikasih harta yang banyak, sampai membuat ia lupa sama Allah. Maka Allah pun mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur akan melalaikan kepada kalian semua, ay minallah, dari Allah, apa at-takatsur, orang yang berlebih-lebihan, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu berkunjung di alam kubur. Manusia ketika dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih kekayaan oleh Allah, ia banyak lupanya kepada Allah. Apalagi kalau motivasinya sudah berlebih-lebihan, sehingga diingatkan lagi oleh Allah. Mestinya rentang waktu yang sudah cukup lama menjadi orang yang beriman, kita diperintah untuk naik kelas. Sebagaimana puasa. Puasa itu kan ada 3 tahapan. Ada namanya saumul awam, saumul khawas, saumu khawasil khawas. Saumul awam, puasanya orang umum, layaknya manusia umum. Itu adalah puasa yang hanya mampu menahan diri dari makan dan minum dan syahwat yang terbatas waktunya, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Selebihnya makan lagi, selebihnya banyak minum lagi. Hanya itu yang ia bisa menahan diri. Tapi kalau kita hanya terus puasa awam, tidak naik ke kelas kedua, yaitu shaumul khawas, puasa orang khawas. Puasa orang khawas itu masuk kepada apa? Hati. Ia bisa menjaga hatinya untuk tidak bicara yang tidak ada manfaatnya. Ia tidak banyak berbuat harakat yang tidak ada gunanya. Ketika dia bicara yang tidak ada manfaatnya, ketika dia berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya, dianggap batal. Itu shaumul khawas, puasanya orang yang khusus. Shaumu khawasul khawas, puasanya orang yang khususnya lebih khusus lagi, yaitu apabila dia tidak mengatakan sesuatu yang baik. Ketika dia tidak bisa bicara baik, itu pun merasa dirinya batal puasanya. Nah, disinilah mestinya kita sebagai orang yang beriman, supaya masuk ke tahapan berikutnya, akan ingat terus sama Allah. Puasa kita sedikit banyak naik ke kelas kedua atau setengah dari kelas kedua, tidak hanya sebatas menahan diri dari nafsu makan minum dan syahwat saja, tapi dari semua hal-hal sifat-sifat yang tidak baik kita naik ke kelas sana. Maka di situ alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum waktunya orang kita sudah lama jadi orang Islam, orang kita sudah lama jadi orang yang beriman, mestinya sudah temponya, sudah waktunya konsentrasi kita itu
adalah ingat sama Allah dan Al-Quran. Jangan sampai karena terlalu lama waktu kita dalam keadaan kesenangan membuat kita lupa. Akhirnya apa? Faqasat qulubuhum, yaitu hatinya menjadi keras. Ketika hati menjadi keras karena tidak ingat sama Allah, karena tidak ingat sama Allah, inilah akhirnya bisa melakukan apa saja, bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Disinilah akibat lupa ingat sama Allah. Maka dulu satu saat ada seorang kiai menguji santrinya untuk menyembelih ayam. 3 santri ini dikasih masing-masing 1 ayam. Ini kamu coba sembelih di tempat di mana tidak dilihat oleh siapapun. Nanti kau akan saya hadiahi. Ada 1 santri ketika diperintah seperti itu, kemudian ia bawa itu ayam ke hutan yang jauh. Di tengah hutan yang merasa dia tidak melihat siapa-siapa, kemudian dia sembelih itu ayam. Kemudian ia lapor kepada kiainya. Kemudian yang satu lagi, ia pergi ke tengah laut. Merasa sudah tidak dilihat siapa-siapa, ia sembelih itu ayam di tengah laut. Ia lapor sama kiai. Yang satu ini mondar-mandir. Ke laut gak disembelih, ke hutan gak disembelih. Akhirnya 3 santri ini yang berhasil menyembelih, 2, yang 1 tidak bisa menyembelih. Ditanyalah itu 3 santri oleh kiai. Gimana nak? Alhamdulillah kiai, ini ayam tadi itu sudah saya sembelih di tempat tidak mungkin ditahu oleh siapa-siapa. Di mana itu? Di tengah hutan rimba yang jauh sana. Tidak ada yang tahu. Ya sudah. Kalau kamu, alhamdulillah juga kiai. Saya tadi bisa menyembelih ini ayam, saya bawa di tengah laut yang jauh sana juga. Sudah tidak dilihat oleh siapapun, maka saya sembelih itu ayam. Ya sudah. Kalau kamu kenapa ayammu masih? Saya kemana-mana tidak bisa menyembelih kiai. Sebab kata kiai, sembelih itu ayam jangan sampai kau dilihat oleh siapapun. Di tempat manapun saya merasa diawasi, sehingga saya tidak bisa menyembelih ayam. Maka justru yang berhasil adalah yang satu ini yang tidak bisa menyembelih ayam. Yang 2 kayaknya merasa berhasil tapi tidak berhasil. Karena apa? Haitsuma tastaqim, ittaqillah haitsuma istaqim, ittaqillah haitsuma kunta tastaqim. Takutlah kau kepada Allah dimanapun kalian berada, maka itu adalah bagian dari istiqomah hati kepada Allah. Ketika orang yang hatinya terus nyambung sama Allah, maka disitulah hatinya tidak akan mungkin keras. Kenapa hati kita itu keras? Karena tidak banyak ingat sama Allah. Kalau orang itu ingat sama Allah, pasti dia ada ketakutan ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka karena terlalu lama waktunya terlalu lama, lupa sama Allah, akhirnya wa katsirum minhum fasikun. Wa katsirun utawi mayoritas minhum saking alladzina utul kitab iku fasikun, orang-orang fasik kabeh. Artinya fasik itu orang yang mudah berbuat dosa. Ia walaupun Islam tapi karena mudah berbuat dosa maka disebut fasikun. Kalau munafik itu orang yang Islam hanya lahiriah saja tetapi hatinya tidak Islam. Tapi kalau fasik, ia memang Islam, ia memang iman, tapi karena banyak lupa sama Allah, maka ia pun lebih banyak dosanya. Maka orang itu disebut fasikun.
Mayoritas manusia memang fasikun. Kenapa? Karena hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Karena sering lupa sama Allah. Kalau hati itu lupa sama Allah, ya pasti hatinya keras. Ketika hati keras, ya tidak mungkin menerima nasihat. Disitulah kecenderungan orang terbiasa melakukan dosa. Inilah yang disebut fasikun. Maka Allah kasih tahu, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu, ketahuilah, annallaha ing setuhune Allah iku yuhyi, menghidupkan sapa Allah al ardo ing bumi ba'da mautiha sause matine bumi. Qad bayyana, temen menjelaskan sapa ingsun Allah lakum maring sira kabeh menungso al ayati ing pira-pira ayat la'allakum supaya ana sapa sira kabeh iku takkilun angen-angen sapa sira kabeh. Takkilun angen-angen sapa sira kabeh. Ketahuilah Allah itu menghidupkan tanah yang asalnya mati bisa tumbuh hijauan. Ini adalah ayat-ayatnya Allah buat kalian hai manusia supaya mau angan-angan. Artinya apa? Hati manusia itu disamakan dengan tanah. Ada yang sifatnya tanah itu yang mudah menumbuhkan tanaman. Ada pula yang tanah itu sulit menumbuhkan tanaman. Ketika kena air hujan hanya sifatnya menampung tapi tidak bisa menumbuhkan. Ada juga ketika kena air hujan menampung pun tidak, begitu ada air hanya mengalir begitu saja. Tapi juga ada jenis tanah yang ketika ada air maka ia tumbuh berkembang hijau ranu. Hati manusia sama dengan tanah. Ada yang hati manusia itu keras kayak kerasnya tanah, yang artinya ketika hati itu mendengarkan kebenaran, mendengarkan Al-Quran, karena hatinya itu keras kayak tanah yang keras, maka sifat tanah itu hanya dilewati oleh air saja. Demikian juga hati. Ketika hati itu keras, ketika menerima nasihat, ya sifatnya kayak tanah tadi itu hanya bisa dilewati oleh air. Artinya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang bisa menampung tapi tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Tanah itu bisa menampung air tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan karena tidak gembur. Bisa menampung tapi tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Hati manusia sama. Dia bisa menampung Al-Quran, bisa menampung nasihat, tapi apa yang ditampung di situ tidak punya manfaat apa-apa. Demikian juga ada juga hati manusia yang sama dengan tanah yang subur. Walaupun asalnya kering, begitu ada air hujan ia menjadi hijauan. Itu adalah ayat-ayatnya Allah. Artinya kita diperintahkan untuk bagaimana hati kita itu sama dengan tanah yang sekalipun kering, tapi ketika kena air hujan ia bisa tumbuh hijau, ia bisa menumbuhkan apapun. Itulah manusia. Itu ayat-ayatnya Allah supaya manusia itu mau angan-angan. Qad bayyana, teman menjelaskan sapa ingsun
lakum maring sira kabeh manusia al ayat akan ayat-ayat la'allakum supaya kalian semua takilun iku angan-angan kabeh. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqin, temen wong-wong lanang sing ahli sedekah, wal musaddiqat lan wong-wong wadon sing ahli sedekah, wa aqradu lan gelem ngutangi sapa musaddiqin wal musaddiqat Allah ing Allah qardon kelawan utang hasanan sing bagus yudha'af mongko bakal dilipatkan lahum maring kono alladzin walahum lan iku keduwe alladzin ajrun utawi upah karimun yang mulia. Innal musaddiqin artinya asalnya mutasaddiqin, kemudian diganti menjadi musaddiqin. Laki-laki yang ahli sedekah dan perempuan yang ahli sedekah, artinya dua hal ini sama. Antara laki dan perempuan punya potensi sama, yaitu punya potensi ahli sedekah. Baik laki maupun perempuan semua yang sama-sama ahli sedekah dan mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik, artinya tidak punya harapan apapun. Qardun hasanan itu maknanya menghutangi Allah dengan cara hasan. Apa artinya? Banyak juga orang yang sedekah tapi tidak lolos, sehingga tidak disebut qardun hasanan. Kenapa? Ia sedekah tapi ada mannan, artinya ada undat-undat di belakangnya. Itu yang namanya tidak qardun hasanan. Ketika kita sedekah, habis sedekah, kita ungkit-ungkit lagi itu sedekah, itu tidak bisa disebut qardun hasanan. Orang-orang yang bersedekah, baik laki maupun perempuan, dan menghutangi Allah dengan cara hutang yang baik, artinya tidak dibuntuti sesuatu yang tidak baik, artinya tidak dibuntuti manawwala adza, tidak dibuntuti mengungkit-ungkit, dan tidak dibuntuti adza. Sedekah tapi sambil ngomongi orang, itu juga namanya tidak qardun hasanah. Kalau kita sedekah, ya sedekah. Tapi kalau kita sedekah, kita ngomongi orang yang kita sedekahi dengan omongan yang tidak enak, itu namanya tidak qardun hasanan. Atau kita sedekah, habis itu kita ungkit lagi itu sedekah, itu namanya tidak qardun hasanan. Nah, orang-orang laki-laki yang mau bersedekah, baik laki maupun perempuan, dan menghutanginya itu kepada Allah dengan cara hasanan yang baik, tidak diungkit-ungkit, juga tidak dibuntuti kata-kata yang menyakitkan, orang demikian ini yudha'af lahum, pasti dilipatkan oleh Allah menjadi ada yang ila sab'i mi'ati di'fin, ada yang 10 kali lipat, ada yang 70 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat. Sedekah yang 10 kali lipat ini sedekah kepada siapapun, ini 10 kali lipat.
Sedekah 70 kali lipat, ini sedekah kepada orang yang butuh. Kemudian ya musimnya biasa-biasa aja. Ini bisa 70 kali lipat. Ada yang 700 kali lipat, sedekah kepada orang tua, sedekah kepada guru, sedekah kepada orang di musim susah. Seperti sini namanya, ini dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Kita bersedekah di saat-saat masa yang sulit kepada orang yang sulit, kepada orang tua, kepada guru. Itu namanya ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700. Jadi ada yang 10, ada yang 70, ada yang 700. Yudha'af lahum walahum, lan iku kedue musaddiqin wal musaddiqat ajrun utawi opah karimun kang mulia. Dulu pernah satu saat Sayyidina Ali diuji sama Allah. Waktu malam-malam Sayyidina Ali itu kembali ke rumah. Ia ingin makan, ternyata di rumah tidak ada yang bisa dimakan. Ia tanya kepada istrinya Fatimah, hal fil bait syai'un, apakah ada di rumah sesuatu yang bisa saya makan? Tidak ada. Ini ada uang 3 dirham, tapi itu uang adalah DP. Artinya Fatimah itu punya pekerjaan memintal tenunan. Ini ada sahabat tadi itu memintalkan atau tenunan untuk dikerjakan oleh Fatimah. Kemudian kata Ali, ya sudah 3 dirham itu saya pinjam dulu, nanti saya mau beli sesuatu untuk bisa dimakan. Apa yang terjadi? Begitu uang dirham diserahkan kepada Ali, di tengah jalan ada orang yang minta-minta, bawa anak 3. Ya Ali, saya beserta anak 3 ini selama seminggu belum makan. Mohon sesuatu darimu ya Ali. Maka uang 3 dirham ini ia serahkan kepada orang yang minta tadi. Sayyidina Ali niat menghutangi Allah dengan qardun hasanah. Dia tidak juga berat hati. Kalau qardun hasanannya tidak hasan, pasti saya ini juga belum makan. Tapi karena melihat orang ini yang belum makan 3 orang bahkan seminggu, kalau seakan baru sehari saja, maka lebih memilih ia diberikan kepada orang tadi itu. Itu qardun hasanan, ia tidak berat hati. Kemudian diberikan itu 3 dirham kepada perempuan yang membawa 3 anak tadi yang katanya seminggu belum makan. Kemudian dia pulang. Sampai ke rumah ditanya oleh Fatimah, maka mana gandum yang panjenengan beli? Sayyidina Ali diam saja karena memang tidak bawa apa-apa. Ya betul, tadi itu saya mau beli gandum, tapi di tengah jalan ada orang yang minta, selama seminggu dia belum makan padahal anaknya juga 3. Maka terpaksa uang 3 dirham itu ya saya berikan kepada orang yang minta tadi itu. Sayyidatina Fatimah rupanya rada tidak nyaman. Ya sudah, karena saniyati mengutangi Allah, insya Allah Allah tidak akan ingkar janji. Maka tidak lama lagi datang seseorang dengan membawa onta. Datang ke tempat Ali, mohon kepada Ali, ya Ali, apakah panjenengan kerso membeli ini onta? Apa kata Ali? Boro-boro untuk beli onta. Untuk beli gandum saja kagak punya. Ya sudah Ali, urusan uang yang belakang aja. Yang penting jenengan mau nggak beli ini onta. Rupa-rupanya maksa terus. Akhirnya mau tidak mau Ali membeli itu onta. Begitu onta harganya berapa? Terserah panjenengan Ali mau berapa. Maka ditawarlah itu onta 20 dirham. Telah dikasih sama Ali. Kemudian ontanya dicincang di depan rumah. Tidak seberapa lama lagi
Ada orang datang kepada Ali, "Ya Ali, ada onta di depan rumah itu, apa kira-kira dijual?" "Iya." "Terus kenapa?" "Ini onta saya selama setengah tahun cari-cari yang rupanya seperti ini belum ketemu. Kalau jenengan berkenan ini saya beli." "Ya terserah." "Harganya berapa?" "Ya terserah panjenengan Ali mau berapa saya bayar, karena saya butuh." Maka dibayarlah itu onta oleh orang tersebut 80 dirham. Kemudian 80 dirham diberikan kepada Ali. Dari 80 itu 20 dirham dibelikan kepada si pemilik onta yang awal. Yang 60 dirham dikembalikan kepada Fatimah yang tadi asalnya 3 dirham. 3 dirham sehingga menjadi berlipat-lipat jadi 60 dirham. Anak Ali yakin apa yang diutangkan sama Allah pasti Allah akan menepati janjinya. Disitulah orang-orang yang mau menghutangi Allah dengan qardun hasanan yudha'af lahu, Allah akan lipat gandakan dia. Tidak hanya itu, di akhirat walahum ajrun karim. Walahum lan iku kedue kono al musaddiqin wal musaddiqat ajrun utawi opah karimun kang mulia. Upah yang mulia itu adalah surga. Inilah keyakinan di suasana apapun. Ketika orang mau berbagi baik kepada orang lain dengan niat menghutangi Allah, pasti Allah itu akan melipat gandakan dengan caranya Allah, tidak dengan cara kita. Memang nalar manusia kadang-kadang tidak nyampe, tapi Allah maha luas, Allah maha ngerti, Allah maha bijak. Maka yakinlah keluasan Allah, kemahangertian Allah, kemahabijakan Allah. Allah tahu mana yang kita butuhkan. Kita harus yakin Allah itu Rahman. Kita harus yakin Allah itu wasi, maha luas. Kita harus yakin Allah juga Hakim. Pasti tidak akan menyengsarakan hambanya yang betul-betul punya keyakinan sama Allah. Walahum ajrun karim. Allah itu memberikan upah yang sangat berharga, yaitu surga. Karena memang as-sakha syajarah fil jannah mutadaliyah bid dunya. Jadi kedermawanan itu adalah pohon surga yang menggelantung di dunia. Kalau kita berpegangan dengan dahan-dahan dermawan, pasti sampai alamatnya adalah di surga. Di situ karena memang as-sakha dermawan itu adalah pohon surga. Kalau kita menggantung pada dahannya saja, pasti sampainya adalah di surga. Maka di sini disebut walahum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rusuli ulaika humus siddiqun wasyuhada summa qala ya tawwab tub alaina tub alaina warhamna warhamna wangdur ya tawwab tub alaina tub alaina warhamna wangdur warhamna wangdur ilain ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana daya wasi'al karam maulaya sol lim daiman abada bika khairil khalqi kulli mi huwal habibullah
atuli kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Mangke ba'da Jumat ngaji dimiliki ngaji usfuriyah, habis asar ngaji mafahim, habis isya itu ngaji Ibnu Majah, untuk nanti malam di Masjid Musyafa, terus besoknya di Masjid Pengabdian. Kalau malam hari selang-seling, nanti malam di Masjid Losari, besok malam di Pengabdian, terus besoknya lagi Losari Pengabdian, selang-seling kalau malam. Jadi kalau duhur, habis duhur ngaji kitab usfuriyah, kemudian habis asar mafahim yajibu antusahhah, pemahaman yang harus diluruskan karena Said Muhammad Al-Maliki. Kemudian kalau isya Ibnu Majah dan Kimiyatus Sa'adah. Ibnu Majah itu hadis Ibnu Majah sama Kimiyatus Sa'adah Aji Tasawwuf karya Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tadfu anna ata'na wa ta'un ya man idza arada an yakul kun fayakun. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi waznal kafi likulli kafi kafal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah li khamsatun utfi biya kharal wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah wa ibnahuma wa fatimah wa ibnahuma fatimah. Allahul kafi ikfina wa ahlina wa durriyatina wa man fil jami' ya Allah minal bala'i wal waba qabla nuzul minas sama ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wanfa'na ma 'allamtana akrimna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa ahlana dunyan wa ukhran wa la tuhinna wa iyyahum dunyan wa ukhran sallimna wa iyyahum salamah wa afiyah salamah wa afiyah salamah wa afiyah wa salamah wa afiyah wa karam. Taqabbal minna innaka antas tawwabur alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.